Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau menjelaskan tentang apa saja yang saya pelajari selama semester 3 ini dari pelajaran mata kuliah Manajemen SDM Pariwisata. Nama aku Nabila Ardinia dari Prodi Pariwisata semester 3 dan saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari pada materi ini. Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM. SDM memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi manajerial dan operasional. Fungsi manajerial mencakup 5 aspek kunci untuk mengelola SDM dengan tepat, sedangkan fungsi staffing untuk mengatur penyusunan dan penempatan personel melalui promosi, mutasi, rotasi, demosi, dan referensi yang bertujuan untuk menempatkan karyawan sesuai kemampuan serta menjaga struktur organisasi. Yang pertama yaitu fungsi manajerial. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan kebutuhan SDM dan penempatan sesuai kualifikasi. Yang kedua, staffing atau penempatan karyawan melalui promosi, mutasi, rotasi, dan lain-lain. Yang ketiga, directing atau mengarahkan karyawan melalui motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang keempat, supervising atau menjaga moral dan komitmen melalui pendekatan kemanusiaan. Yang kelima yaitu controlling atau mengukur pencapaian tujuan serta mengatasi penyimpangan. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Yang pertama pengadaan atau procurement, rekrutan dan seleksi sumber daya manusia. Yang kedua pengembangan atau development, pendidikan dan pelatihan untuk karir. Yang ketiga kompensasi atau compensation, menetapkan remunerasi. Yang keempat integritas atau integration untuk membangun komitmen karyawan. Yang kelima maintenance untuk kesejahteraan dan pengembangan karir. Yang keenam termination atau pemutusan kerja atau PHK secara profesional. Kompetensi dalam manajemen SDM. Kemampuan dan karakteristik yang mempengaruhi kinerja. McClelland's kompetensi model. Sedikit informasi, David C. McClelland itu seorang psikolog dari Amerika Serikat. Nah, beliau membuat beberapa teknik wawancara untuk mengidentifikasi bakat karyawan. Yang pertama, motif atau pendorong tindakan. Yang kedua, sifat, keterampilan, pengetahuan untuk mendukung performa kerja. Yang ketiga, konsep diri atau kesadaran diri yang mempengaruhi perilaku. Yang terakhir, penilaian kompetensi, behavior event interview atau BAI. Kategori kompetensi. Threshold competencies atau dasar untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, differentiating competencies untuk membedakan kinerja tinggi dan rendah. Model strategi pengembangan SDM. Yang pertama, model manajemen multibudaya. Memfasilitasi kerjasama efektif dalam lingkungan beragam melalui komunikasi. Yang kedua, model learning organization. Ada 5 disiplin. Personal mastery, mental model, shared vision, team learning, system thinking untuk pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, model benchmarking, meniru dan memodifikasi praktik terbaik untuk peningkatan kompetitif. Yang keempat, model Gemba Kaizen untuk perbaikan berkesinambungan di tempat kerja menggunakan siklus PDCA atau SDCA. Penilaian jabatan atau job evaluation. Definisinya, menentukan nilai jabatan untuk struktur gaji dan pengembangan karir. Metode, kualitatif job ranking, job grading. Kuantitatif, faktor compression, point method. Fungsi, menyelaraskan jabatan, struktur gaji, dan pelatihan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya untuk menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses perencanaan, yang pertama pengumpulan dan analisis data, supply, serta pemintaan tenaga kerja. Yang kedua penyusunan program pengadaan, pelatihan, dan pemeliharaan karyawan. Prinsip utama, the right man in the right job at the right time. Langkah perencanaan, analisis situasi, peramalan kebutuhan, analisis supply SDM, dan pengembangan rencana aksi. Kesimpulan dari materi ini, dua fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah manajerial yaitu perencanaan, penempatan, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Kalau operasional yaitu pengadaan, pengembangan, kompetensi, integrasi, pemeliharaan,
dan pemecatan karyawan. Kompetensi SDM sangat penting dan dapat dibedakan menjadi batas dan kompetensi diferensial untuk meningkatkan produktivitas. Model manajemen multibudaya, organisasi pembelajaran, benchmarking, dan Gemba Kaizen adalah semua model pengembangan SDM yang mendukung kemajuan dan kerjasama berkesinambungan di tempat kerja. Melalui analisis dan perencanaan strategis, perencanaan sumber daya manusia membantu memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Analisis dan desain jabatan membantu organisasi memahami dan menetapkan tanggung jawab tugas dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi. Terakhir, penilaian jabatan digunakan untuk menentukan nilai dan struktur gaji. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.